kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat membantu saya dalam tugas calon guru penggerak ini, Bu. Hari ini saya ingin bertanya tentang nilai-nilai kebajikan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Ini sebelumnya saya ingin bertanya tentang Ibu tugas di sini sudah berapa lama ya, Bu? Kalau saya tugas di sini itu baru 3 tahun. Tapi dulu memang saya mengampu di TKS nomor 2. Itu juga satu periode jadi kepala sekolah. Jadi di sini saya memang baru 3 tahun. Berarti ini di TKS ya 1 ya, Bu? Iya, di TKS 1 Majenang baru 3 tahun. Iya, kalau kemarin di TKS ya 2. Oke. Nah, ini kalau di TKS ya 1 ini jumlah muridnya berapa, Bu? Kalau di sini jumlah muridnya 175. Iya. Ya. Kalau tenaga pendidik dan pendidiknya berapa? Kalau jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di sini itu gurunya 14, terus tenaga pendidikannya itu 3. Jadi untuk guru 14, untuk penjaga 1, petugas kebersihan 1, sama drivernya 1. Kalau untuk ruang kelasnya sendiri ada berapa, Bu? Kalau ruang kelasnya di sini ada 12. 12 ruang. Berarti alhamdulillah ya, Bu ya, termasuk perkembangan sangat pesat begitu ya, Bu, di sini. Lalu kan selama ini Ibu sudah di sini sebagai kepala sekolah dan sebelumnya sudah pernah di TK yang lainnya. Ini tentu ada hal-hal permasalahan yang Ibu pernah hadapi begitu ya, baik dari segi tenaga pendidiknya atau dari murid-muridnya juga ya, Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi begitu loh, Bu, kasus yang Ibu hadapi yang dikategorikan kasus-kasus dilema etika atau kasus ujukan moral, itu bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahannya Ibu ada? Ya, terima kasih. Kalau dari pengalaman saya di lembaga saya untuk mengetahui dilema etika dalam hal ini yang jenengan tanyakan kepada saya, itu biasanya yang kami hadapi itu memang dari waktu ke waktu kita itu menghadapi situasi dilema etika. Maksudnya di sini itu yang kami hadapi itu kan kalau dilema etika itu kan pasti ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, dan yang lain. Untuk mengidentifikasi itu, kami di sini menghadapinya itu pada institusi pendidikan yang saya ambil itu. Jadi saya itu di sini untuk mengetahui dilema etika itu dengan cara memberikan kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Itu yang saya ahli TKS ya 1 Majenang, seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu? Yang saya ambil keputusan di sini yaitu saya biasanya bekerja sama dengan teman-teman guru di sini untuk untuk mempelajari kasus tersebut. Terus setelah itu memang saya bekerja sama dengan guru-guru terkait dengan dilema secara etika dan konflik antara nilai-nilai kebajikan ya di lembaga kami. Jadi untuk keputusan yang saya ambil yaitu disetujui bersama, yaitu dengan cara keadilan, terus rasa tanggung jawab, rasa syukur, rasa kejujuran, itu yang saya terapkan di lembaga Majenang itu. Baik, Bu. Lalu untuk menghasilkan suatu keputusan
keputusan begitu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengetahui tadi dilema etika atau kasus-kasus rujukan moral itu ya, yang saya ambil itu yang pertama itu identifikasi masalah dulu, terus yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut, terus yang ketiga yaitu faktor-faktor yang relevan dan temukan juga, terus nanti di situ kita akan tahu itu pengujian benar dan salah, terus pengujian paradigma benar lawan benar, terus buat keputusan dan lihat kembali keputusan dan refleksikan. Biasanya kayak gitu. Jadi di TKS 1 itu saya biasanya itu kalau membuat keputusan itu memang saya yang pertama itu masalahnya itu seperti apa, kasusnya itu seperti apa, terus nanti kita ambil panggil, namanya kita ada yang bertentangan dengan itu, kita panggil yang bersangkutan, kita selesaikan masalahnya. Nah, dari keputusan itu nanti kita ambil keputusan dan direfleksikan sama saya. Khususnya kalau umpamanya merefleksikan itu paling enggak itu kita jadi tahu yang benar yang mana dan yang salah yang mana. Jadi nanti untuk keputusan itu kan lebih tahu kalau kebenaran itu memang harus dengan cara kita ambil musyawarah. Berarti tetap ada musyawarah dengan pihak guru. Iya, betul. Ya, Kami selalu untuk mengambil keputusan itu biasanya selalu saya terapkan untuk musyawarah dengan guru. Soalnya kita kalau mengambil keputusan sendiri takutnya nanti kita tidak tahu mana yang benar. Mendengarkan dari berbagai pihak. Betul. Lalu hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya menganggap untuk pengambil keputusan ya salah satunya ya dengan pengujian benar dan salah. Iya. Jadi kalau kita membuat keputusan kan itu kita lihat dari permasalahannya itu sendiri. Nah, kita tuh ambil dari kalau yang benar berarti salah ya salah. Berarti kita ambil untuk keputusan itu benar dan salah. Kalau misalnya ini kan untuk dilema etika kan berarti ada hal-hal yang sama-sama benar begitu Bu. Nah, Ibu itu bagaimana memutuskan pilihan mana yang akan Ibu ambil? Kalau umpamanya benar dan benar, itu saya yang ambil yang itu di sisi rasa keadilannya itu. Nah, saya ambil untuk keadilannya itu untuk benar dan benar. Biasanya kita ambil yang memang itu ada buktinya. Makanya bukti kebenaran itu kan biasanya berbeda dari benar yang satu dan benar yang lain. Untuk saya ambilnya dari situ. Jadi biasanya kalau umpamanya ada suatu masalah itu kan pasti ada masalah itu kan biasanya umpamanya benar dan benar, pasti benar salah satunya itu pasti ada ada nilai, oh ini ternyata ada nilai yang lebih ya, jadi itu bisa diambil yang sisi itu. Jadi memprioritaskan mana yang terbaik untuk misalnya apakah itu untuk murid, untuk sekolah gitu ya Bu. Iya, betul. Ini untuk guru dan murid. Lalu dalam mengambil keputusan itu kan biasanya tentu banyak yang berperan, banyak orang, karena tadi juga ada musyawarah dengan guru gitu. Lalu tentu saja kan keputusan-keputusan yang pernah Ibu ambil itu ada tantangannya begitu loh Bu. Itu misalnya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu? Iya, kalau untuk mengambil keputusan saya biasanya itu merubah mindset guru-guru ya. Biasanya kan guru-guru kadang dalam pembelajaran biasanya kan kadang saya punya program seperti ini, terus satu lagi guru yang lain punya program seperti ini, padahal kita kan dari awal sudah menentukan program untuk 1 tahun di sekolah umpamanya. Nah, kita merubah gitu, jadi membuat pemahaman kepada guru-guru agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi tidak memunculkan untuk satu guru seperti ini, satu guru seperti ini. Itu bisa juga di kolaborasi ya, jadi biar merubah cara berpikir
tim pendidik itu biar itu lebih ke arah yang lebih bagus, yang lebih maju untuk anak didik kayak gitu. Berarti pemahaman bersama untuk kemajuan yang lebih baik gitu. Iya, biasanya kalau umpamanya suatu lembaga itu dulu umpamanya menggunakan pembelajaran sentra atau pembelajaran kelompok ya. Iya. Nah, sekarang kan sudah pembelajaran merdeka belajar. Jadi nah, untuk merubah dari yang dulu sentra dengan sekarang merdeka belajar kan itu memang harus merubah cara pembelajaran kepada anak-anak biar anak-anak itu lebih senang dalam belajar kayak gitu. Lebih senang dan sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Iya, betul. Dalam merdeka. Iya. Lalu dalam pengambilan keputusan itu apakah setiap keputusan itu ada jadwal gitu loh Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau misalnya seminggu sekali baru dibahas atau sebulan sekali baru dibahas atau saat itu juga Ibu selesaikan? Kalau untuk pembuatan jadwal kayaknya saya nggak pernah membuat jadwal gitu. Jadi memang kalau umpamanya ada sesuatu memang secara langsung diselesaikan gitu. Jadi kalau saya itu tidak pernah menunda-nunda kalau memang ada masalah apa memang saya harus selesaikan saat itu karena saya tidak punya jadwal untuk kegiatan untuk pertemuan membahas yang itu saya tidak punya jadwal. Itu saja. Biasanya kami saya langsung mengundang guru, terus langsung kita ngobrol bareng menentukan yang terbaik. Gitu. Kalau misalnya masalah itu yang dihadapi berkaitan dengan murid bagaimana? Kalau berkaitan dengan murid biasanya kami konsultasi dengan guru yang pertama. Nanti gurunya biasanya itu komunikasi dengan wali murid. Biasanya dengan cara mengundang wali murid ke sekolah gitu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang harus diselesaikan biasanya saya menyuruh gurunya itu mengundang wali murid nanti diselesaikan dengan gurunya. Lalu ini kan dalam pengambilan keputusan tadi juga melibatkan banyak pihak, ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah gitu membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya mengambil keputusan itu apa ya, alhamdulillah teman-teman di TKS ya 1 Majenang itu semuanya tuh kompak, alhamdulillah. Dan terus untuk pengambilan seperti itu biasanya tuh kita selalu memusyawarahkan. Jadi apapun yang terjadi untuk yang berkaitan pembelajaran atau apapun yang di TK Lembaga ISIA 1 Majenang itu semuanya memang kita musyawarahkan. Jadi kalau umpamanya untuk pengambilan kebijakan itu memang sebetulnya memang kepada kepala sekolah, tapi untuk pengambilan semua itu saya juga bareng-bareng bersama dengan guru. Biasanya kalau umpamanya ada yang memang harus diselesaikan dengan wali murid, biasanya kita juga dengan wali murid. Bekerja sama. Oke. Dari sekolah, dari kepala sekolah, guru dan wali murid. Iya, biasanya 3. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya mengambil keputusan itu seharusnya jangan semena-mena ya. Jangan istilahnya kalau umpamanya ada guru yang kita senengin umpamanya atau guru yang kita tidak senang, terus kita kalau umpamanya ada sesuatu kita memojokkan salah satu guru, itu saya tidak. Jadi prinsip saya di sini di lembaga TKS 1 itu kalau memang seperti itu istilahnya kita membuat keadilan gitu. Jadi tidak membuat semena-mena terhadap guru satu dengan guru yang lain gitu. Jadi semuanya di sini itu saya anggap itu semuanya kita tuh rapat teman dalam membesarkan lembaga, teman dalam penghidupan suasana pembelajaran di TK juga kayak gitu. Jadi untuk titik baliknya saya itu di sini selaku kepala sekolah itu memberikan yang terbaik kepada guru-guru dan tidak membuat keputusan yang sepihak. Berarti kalau misalnya ada kasus
kasus dilema etika, pokoknya landasan ibu adalah keadilan ya Bu. Iya. Yang pertama. Iya, yang pertama keadilan, terus tanggung jawab gitu ya. Baik Ibu, selamat siang Bu Sisil. Selamat siang Bu Devi. Terima kasih hari ini sudah mau menerima saya. Nah, ini hari ini saya ingin bertemu Bu Sisil berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak, yaitu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya ingin tahu, ini Bu Sisil kan di sini ya, di TK Yos Sudarso Majenang ya Bu, ya betul, di TK Yos Sudarso Majenang. Bu Sisil sebagai kepala sekolah di sini, kepala sekolah sudah mengabdi berapa lama Bu di sini? Saya sudah 20 tahun dari 2003 saya di sini. Wah, lama sekali, ini senior ya Bu? Iya, senior. Iya, pasti ini banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari Ibu. Nah, iya. Selanjutnya ini kalau di sini jumlah muridnya ada berapa ya? Untuk tahun ajaran ini kami dapat 30. Oh iya. Dibagi dalam berapa kelas? 2 kelas. Oh, 2 kelas. Dan tenaga pendidiknya Ada 3. berarti total personil di TK Sudarso ada Ada guru dan saya 4, terus ada yang bersih-bersih 1, ada yang jaga malam 1. Oh, iya. Terima kasih. Ini selanjutnya ini berkaitan dengan tugas saya yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ingin mengetahui tentang kan Ibu sudah mengabdi sebagai kepala sekolah cukup udah sangat lama ya hitungannya. Nah ini saya ingin menimba ilmu tentang bagaimana sih selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi? Ya kalau misalnya ada permasalahan, karena permasalahan itu kan munculnya tuh nggak diduga ya, Iya. nggak setiap saat muncul, nggak. Dan itu memang kalau ada muncul permasalahan memang segera saya selesaikan. Ya. Jadi tidak mengikuti jadwal apa itu tuh tidak. Saat itu ada permasalahan saya langsung saya selesaikan. Biasanya ini kira-kira permasalahan ini menyangkut karena menyangkut sekolah, menyangkut anak, Iya. kadang berhubungan dengan orang tua murid. Iya. Misalnya yang akhir-akhir ini terjadi kan, misalnya kita mau merayakan nih perayaan Paskah nih, hari raya kita, Iya. ya biasanya kita rayakan dengan meriah, kita undang orang tua juga supaya acaranya meriah. Nah ternyata ada beberapa yang tidak setuju. Iya. Nah di sisi lain ada yang setuju gitu kan. Nah karena ini mendesak harus diselesaikan, ya saya ada permasalahan terus saya kumpulkan dewan guru, saya ajak ngobrol-ngobrol, ini gimana, ada suara seperti ini. Nah, kalau kita ngikutin kelompok A dan kelompok B semuanya sih baik. Iya. Kita analisa dulu ya, ini ada masalah mau diadakan meriah atau sederhana aja, gitu aja ya. Semua baik. Nah kira-kira yang karena akhirnya kita ambil keputusan karena ini juga menyangkut wali murid, berhubungan dengan dana juga, ya kan. Jadinya saya mengambil yang kira-kira menguntungkan wali murid, ya. Karena juga sebentar lagi kita juga ada acara perpisahan supaya nanti dalam berhubungan dengan dana orang tua juga tidak keberatan. Nah, jadinya ya kita enggak saya sendiri dalam mengambil keputusan, saya bicara dengan dewan guru. Akhirnya ya demi kebaikan bersama. Jadi tidak mau, jadi yang tidak mendukung pun, yang pengen dia adakan secara meriah pun tidak sakit hati ya. Artinya saya menyampaikannya dengan baik-baik karena ya sebenarnya itu tadi karena ada kita juga habis piknik, mungkin dananya dibutuhkan banyak, mungkin nanti sebenarnya juga kita akan berpisah dan dana lagi ya. Untuk tahun ini kita rayakan sederhana saja, jadi cukup anak-anak aja di sekolah sehingga dua kelompok ini bisa memahami dan bisa menerima itu aja. Jadinya intinya ya saya ini yang mau tidak begitu merugikan yang satu, tapi yang lain semuanya semua bahagia, semua bisa menerima baik dan bisa diuntungkan semua. Ya, bisa terlaksana. Anak sederhana, tapi anak-anak senang bisa aja. Kembali keputusannya kepada untuk anak-anak yang penting anak-anak saja, karena ini memang di sekolah momennya kan untuk anak ini. Maksudnya fokus anak-anak bahagia gitu aja.
Nah ini selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya kalau memang kalau dua-duanya benar ya memang agak sulit ya. Tapi saya lihatnya itu yang kira-kira kebajikannya lebih tinggi, keuntungannya itu lebih tinggi dan kerugiannya sedikit. Nah, jadinya di situ kan kalau kalau saya mengambil si A ini ternyata ininya banyak loh keuntungannya untuk kelompok ini, untuk sekolah, untuk anak ya lebih besar ya, artinya nilai kebajikannya pakai ukuran seperti itu. Kalau lebih nilai kebajikannya banyak lebih Banyak untuk ada manfaatnya lah ya, manfaatnya untuk banyak itu, terus kerugiannya yang kecil ya itu yang saya pilih biasanya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda Ibu Sisi lakukan selama ini gitu, dalam mengambil keputusan? Ya langkah-langkahnya ya tadi gitu, ada masalah kan ada ya, saya identifikasi dulu kira-kira masalah ini urgent, penting banget apa biasa saja ya. Kalau penting banget ya segera diselesaikan, maka langsung saya ini masalahnya kan kadang-kadang ya itu tadi mulai ini untuk berhubungan dengan sekolah, berhubungan juga berhubungan dengan wali murid, dengan itu kan dari kita kelompokkan dulu, apalagi dengan wali murid ini jadinya gitu ya. Kadang-kadang saya lebih ke arah apa ya, kalau langkah-langkah yang saya ambil itu lebih pakai nilai-nilai belas kasih ya, lebih banyak itu. Berarti pertimbangan belas kasih ya, kira-kira yang nggak tegaan saya, yang kira-kira yang jangan sampai orang dirugikan gitu. Nanti kira-kira sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak melukai orang lain dan semuanya bisa bahagialah ya, bisa menerima gitu. Kalau ada selama ini pakai lebih banyak pakai belas kasih. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam mengambil keputusan gitu? Tantangan saya hadapi yaitu tadi, kalau takut saya melukai hati orang lain ya, makanya takutnya dalam menyampaikan keputusan itu ya saya hati-hati. Jadinya kadang-kadang lebih ke arah personal, pendekatan personal supaya bisa diterima dulu. Jadi tidak langsung ke kelompokmu gitu ya. Karena kita kan bisa terjangkau lah ya kan, wali murid juga tidak banyak, apa misalnya dengan wali murid saya lebih ke arah personal. Jadinya kalau ini kadang-kadang wah nanti takutnya tambah besar gitu ya. Tantangannya itu kalau nggak hati-hati gitu loh. Jadinya kalau kita, apalagi saya sebagai pengambil keputusan ya, menjadi sorotan banget. Jadinya mesti ya bijaksana lah supaya bisa diterima. Ya, misalnya ada kasus yang takut dengan guru ya semuanya bisa diberikan, bisa duduk bareng, tidak pihak sana tidak pihak sini, sehingga semua itu bisa legowo, bisa menerima hasil. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau kebiasaan gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema gitu, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan suatu kasus pada saat itu juga? Ya, biasanya ya tidak ada jadwal karena kasusnya kan munculnya tidak terduga ya, kadang-kadang setiap saat, kadang-kadang aman damai sejahtera tidak ada kasus. Begitu ada kasus biasanya saya langsung cepat untuk bertindak langsung. Soalnya saya juga tidak mau menunda-nunda masalah, tidak mau menunda-nunda pekerjaan juga suasana kan jadi tidak enak ya. Misalnya ada kasus antar guru, langsung saya selesaikan, ataupun guru dengan wali murid saya panggil semua. Ya, bersama selesaikan saat itu, dikomunikasikan saat itu, diskusikan sehingga cepat selesai dan cepat suasana damai lagi gitu ya. Lah untuk misalkan untuk membuat suatu keputusan gitu ya Bu ya, kan perlu pertimbangan, atau misalnya keputusan yang sangat sulit gitu perlu pandangan atau masukan dari orang lain gitu misalnya. Lah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu itu dalam mengambil keputusan? Ya biasanya untuk sebelum keputusan yang ini ya kalau ada masalah kan tidak langsung diselesaikan ya, pasti biasanya saya memang secara pribadi berdoa dulu, mohon ya Tuhan Roh Kudus sendiri membimbing supaya keputusan yang saya ambil itu benar dan tidak melukai atau terus
kadang-kadang pertimbangan kalau saya ada apa-apa kalau di sekolah ya saya biasanya ke rumah itu ya suka komunikasi dengan suami. Kadang-kadang suami ya ngasih solusi seperti itu. Selama ini ya jadi kayak suami saya menjadi bantu saya dari belakang kalau misalnya seperti ini. Kadang-kadang saya merasa saya benar, merasa saya keputusan saya pas, nanti pandangan orang lain nggak pas ya. Kadang-kadang kalau saya konsultasikan dulu dengan suami saya pendapatnya gimana. Nanti dia kadang-kadang memberi dukungan, memberi masukan atau gimana ya baru jadi saya olah lagi seperti itu. Iya betul. Berarti suami sangat mendukung dan membantu ya dalam mengambil keputusan gitu. Dari semua hal itu tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik kayak gitu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kayak gitu selama ini? Ya saya sebagai pemangku ya di sini kayaknya dituakan ya, jadinya memang harus pengalaman selama ini gitu. Jadi kayak aku diajak lebih bijaksana, pengalaman saya jadinya diajak belajar untuk bijak dalam mengambil keputusan itu aja. Terus supaya tidak menunda-nunda kalau ada permasalahan, ada kasus itu tadi diselesaikan secara intern dulu lah, jadi tidak sampai keluar yang menjadi suatu yang besar gitu. Iya berarti semakin lama masa kerja semakin banyak pengalaman ya Bu, apalagi dalam mengambil keputusan gitu ya. Semakin cepat gitu ya, semakin terus lebih mengambil lihat kasus juga jeli ya, jadinya semakin karena dari tahun ke tahun kan pasti ada permasalahan, ada kasus dan kadang-kadang hampir sama masalahnya gitu kan, sama. Iya betul itu, berarti semakin banyak masa kerja semakin panjang, pengalaman semakin banyak dalam mengambil keputusan. Iya, semakin cepat bisa, semakin cepat dan semakin bijak ya maksudnya ya. Pertimbangannya sudah lebih banyak ya Bu, pandangannya seperti ini dalam menimbang-nimbang suatu masalah. Pasti kalau ada masalah walaupun diselesaikan, tapi di sini udah ini pasti langsung melihat akar permasalahan itu cepat gitu loh. Oh ini sumbernya dari sini, akarnya sini, langsung kita identifikasi, terus kita analisa, kita langsung cari penyelesaiannya. Ya semakin cepat memang. Ya pengalaman sangat menentukan ya. Terlihat perbedaannya gitu. Menyelesaikan suatu masalah yang apalagi ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang selalu sama dari awal sampai dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah, pasti kebajikan akan selalu sama gitu nilainya. Saya rasa itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, terima kasih atas jawabannya dan sharing pengalamannya. Saya juga mohon maaf apabila dalam hal ini banyak mengganggu atau ada kekurangan, dan saya mohon maaf. Dan saya ucapkan juga terima kasih sekali Ibu Sisil sudah mau berbagi pengalaman dan sharingnya tentang pembuatan keputusan di sekolah ini. Terima kasih juga Bu Debbie yang sudah memilih saya untuk jadi salah satu narasumber untuk wawancara ini. Semoga bermanfaat untuk kelanjutan guru penggerak, semoga sukses ke depannya. Terima kasih saat ini tuh mau menerima saya berkaitan dengan ini pengambilan keputusan di sekolah kita yang mengandung rujukan moral atau dilema etika. Bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi masalah yang Ibu hadapi di sekolah kita? Ketika pembuatan keputusan itu pastinya kita berpegang pada acuan ya atau program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Itu misalnya dilema moral itu yang dimaksud yang bagaimana? Ya, kalau dilema etika itu berarti permasalahan di sekolah yang mengandung sama-sama mengandung nilai kebenaran. Sedangkan kalau rujukan moral yaitu permasalahan yang mengandung benar dan salah. Kalau misalkan ada dua nilai etika yang baik, maka diutamakan skala prioritas dulu
yang terbaik yang mana. Nanti kemudian pengambilan keputusannya juga didiskusikan bersama dengan teman-teman. Kemudian kalau rujukan moral, kadang-kadang memang sebagai kepala sekolah kita terbentur pada keinginan banyak dari anggota sekolah itu, tetapi ketika rujukan moral itu bertentangan dengan nilai-nilai ideal seharusnya bagaimana atau tidak selayaknya untuk dilakukan, maka tetap itu tidak bisa dilakukan. Tetapi kita tetap melihat kepentingannya bagaimana. Tetapi idealnya pasti sesuai dengan acuan dan nilai-nilai yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya untuk kasus tadi dilema etika ya Bu, yang sama-sama mengandung dua kebenaran begitu. Bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusannya begitu? Keputusan dilaksanakan dengan musyawarah. Saya juga tidak hanya menurut pendapat saya, kadang-kadang pendapat saya pun belum tentu sependapat dengan teman-teman. Maka untuk pengambilan keputusan itu dilakukan dengan musyawarah, dengan diskusi bareng-bareng. Kira-kira dari kedua program itu kira-kira yang terbaik yang mana. Tetapi tetap bahwa keputusan diambil tetapi dengan suara terbanyak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini begitu? Dari kita kan dari lembaga kita itu mempunyai banyak tenaga, dari ada 15 orang, maka sering terjadi 15 orang itu mempunyai ide-ide kreatif, dan saya menyambut gembira ide-ide itu. Kemudian dari ide-ide itu maka saya pelajari, ketika usulan itu saya pelajari kira-kira menurut saya yang terbaik yang mana, tetapi saya juga perlu mempertimbangkan dari pendapat yang lainnya. Lalu berarti tadi bila ada langkahnya itu ya Bu, dipelajari dulu dari ide-ide yang masuk begitu ya. Lalu untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam yang dihadapi ya, khususnya kasus dilema etika begitu? Dilema etika misalnya guru atau murid ya, misalkan terjadi kadang-kadang kita keinginan dari orang tua, terus kemudian ketika ada peristiwa dilema etika terjadi, maka kita berusaha untuk bahwa sekolah adalah prioritas, maka ketika keputusan itu diambil, maka ditimbang dulu kira-kira mana yang harus saya ambil gitu. Tapi yang penting intinya bahwa sekolah adalah utama. Berarti yang mendasari biasanya apa Bu? Misalnya kan apakah nilai keadilan atau misalnya nilai belas kasih atau tanggung jawab atau peraturan sekolah? Berarti yang biasanya Ibu hal apa dulu yang menjadi prioritas, menjadi dasar keputusan itu? Pertama tentunya peraturan sekolah. Tetapi kadang kita dihadapkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang terhadap anak. Ketika misalkan terjadi di sekolah itu ada anak yang istimewa, itu mempunyai karena istimewa maka dia mempunyai kecenderungan untuk menyakiti teman-temannya. Kemudian dari kejadian itu maka timbul orang tua siswa kan yang lainnya, anak-anak yang merasa disinggung dirinya, tentunya tidak membuat kepada sekolah ya
merasa tidak terima gitu, maka itu juga saya mempertimbangkan itu. Kemudian dari kejadian itu kira-kira misalnya saya karena nilai-nilai kasihan, nilai-nilai itu saya kasihan, saya sayang dengan anak yang istimewa itu, tetapi ternyata dari situ banyak sekali anak-anak yang dirugikan. Maka saya ambil jalan tengah dengan kekeluargaan, libur dulu anaknya, kemudian setelah situasi kondusif maka masuk lagi, tetapi itu pun harus dilalui kami juga harus konsultasi dengan psikolog dan komite tentunya, dan alhamdulillah sih kondusif. Selanjutnya ketika ternyata peristiwa itu tidak bisa ditanggulangi, maka sekolah harus membuat keputusan yang barangkali mengedepankan bahwa anak-anak yang terbanyak itulah yang diutamakan. Yang selama ini kan dalam mengambil keputusan, hal apa saja yang menjadi tantangan ibu dalam memutuskan suatu permasalahan? Biasanya karena banyaknya anggota, maka sikap pro dan kontra dari keputusan yang saya ambil, barangkali ada satu atau dua yang tidak sependapat, tetapi yang penting intinya saya membuat keputusan adalah untuk terbaik untuk sekolah itu. Jadi misalkan ada yang kontra, tetapi utamanya kan sekolah, kepentingan sekolah, maka ya semuanya bisa diatasi. Lalu ketika ada suatu permasalahan begitu Bu, apakah ibu memiliki jadwal khusus atau waktu-waktu khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan begitu? Kalau permasalahan biasanya kan datangnya tiba-tiba, jadi berusaha saya mendapatkan informasi yang seimbang, atau saya mengamati langsung dari permasalahan itu, kemudian tidak berlarut-larut untuk tidak diselesaikan, maka saat itu juga berusaha untuk permasalahan itu selesai. Lalu untuk mengambil suatu keputusan, adakah faktor-faktor atau orang-orang yang membantu ibu dalam mengambil keputusan? Ketika keputusan itu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, maka keputusan diambil oleh kepala sekolah. Tetapi ketika keputusan itu berat, dilema, dan harus banyak mempertimbangkan berbagai hal, maka pihak-pihak yang terlibat, komite dan yayasan. Lalu selama ini dalam masa kerja ibu yang berapa lama ya Bu? Kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah sudah 10 tahun ini. Pengalaman apa yang ibu dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah ibu lakukan gitu? Pengalaman ya seperti itu, paling pro dan kontra dari keputusan yang saya ambil. Tetapi sejauh ini sih tidak terlalu serius. Jadi ya setiap permasalahan yang muncul saya jadikan pengalaman, akhirnya bahwa sudah terbiasa mengambil keputusan, kemudian dan ya alhamdulillah sih baik-baik saja, tidak ada kontra sedikit, paling dari 15 orang hanya kontra 1-2, itu saya kira manusia biasa lah, itu dari hasanah demokrasi.